Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada 12 Mei 2022 saya dapat bertemu melalui tatap maya live Zoom dengan Anda semua mahasiswa hukum dagang Rombel hari Senin jam 13. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Anda semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf apabila selama perkuliahan saya belum maksimal untuk menyampaikan perkuliahan, dan juga apabila selama perkuliahan ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Semoga kita semua dapat kembali fitri. Amin. Oke, terima kasih bagi yang sudah bergabung, dan juga mohon maaf kita mengalami reschedule karena kebetulan saya lumayan banyak kegiatan ya, jadi mohon maaf, tapi kalau tidak bertemu dengan mahasiswa yang menjadi prioritas utama saya juga tidak bisa tidur nyenyak gitu. Padahal sebenarnya mungkin ya saya tahu kalian kalau nggak kuliah juga mungkin seneng-seneng aja gitu. Tapi ya saya kadang nanti mahasiswa saya bagaimana ya gitu. Ini kan juga mendekati akhir-akhir gitu. Sebelum saya masuk ke materi, ini minggu ke-12. Ya, kalau hitungan minggu itu minggu ke-13 kalau dihitung dengan libur Lebaran kemarin. Saya mau bertanya terkait dengan, mau cek dulu ke kalian, tugas akhir kalian yang baik yang untuk midtest maupun yang untuk tugas akhir, ada kendala, ada kebingungan, ataupun yang lainnya tidak, bagaimana progres kalian gitu. Karena jangan sampai yang tidak saya harapkan gitu, kan tugas-tugas tersebut sudah saya sampaikan pada minggu pertama gitu. Beberapa mahasiswa saya gagal di mata kuliah 4 SKS ini karena manajemen waktu, saya rasa gitu. Jadi mereka tidak mengunggah sesuai dengan waktu yang sudah saya plot di Elena. Nah, saya reminder lagi ke kalian menjelang 4 minggu terakhir atau 5 minggu terakhir, nanti dicek di waktunya. Kalau sampai kalian melewati itu, ya mohon maaf gitu. Itu sudah kesepakatan dan juga sudah saya informasikan dari awal gitu. Jadi bagaimana progres terkait dengan penyusunan tugas akhir kalian, silakan disampaikan. Dan kalau ada kendala apapun itu, misalnya Bu, saya nggak bisa caranya buat di Word itu yang gini, atau buatnya itu yang gimana sih gitu, silahkan disampaikan. Jangan sampai oh kalian sudah kuliah lalu kemudian buat diskusi di Elena, oh buat buku catatan, tapi gagal karena tugas akhir yang memang porsinya juga besar. Itu. Saya beri waktu, saya beri kesempatan, silahkan kalau ada yang ingin sharing, kalau ada kendala silahkan disampaikan. Oke, baik ya, bisa raise hand ya. Tadi raise hand-nya hilang. Oke, Mas Ariel, silahkan. Ibu, saya izin bertanya untuk yang midtest saja, Bu, yang terdekat. Jadi untuk yang midtest itu memang deadline-nya sampai akhir semester apa gimana, Ibu? Soalnya di pengumpulannya emang nggak ada deadline-nya sih, Bu. Terus Oh, enggak. Oke, ya, silahkan. Terus habis itu untuk formatnya sendiri, Bu, laporannya tuh kita bentuk formatnya tuh kayak gimana ya, Bu? Apa emang kita kan ada 7 jenis badan usaha. Itu laporannya kita cuman per apa ya per
per pertanyaan kayak per laporan, per badan usaha kita gabungin jadi satu atau ada bentuk format lain setelah digabungin semuanya itu, Bu? Terima Oke, kasih. Mas Ariel, terima kasih. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Yang lainnya bagaimana? Atau cukup? Oke, Mbak Naura, silahkan. Oke, Mbak Naura, silahkan. Naura Amalia, ini raise hand. Mau ditanya atau ada yang mau ditanyakan atau kepencet atau seperti apa ini? Yang lain, ada kendala nggak? Bisa di-sharing. Oke, yang pertama ini saya coba buka. Sepertinya itu ada batas waktunya kok. Sepertinya itu ada batas waktunya ya. Jadi coba sambil dilihat di Elena. Ini saya scroll dulu yang mites itu minggu ke mites bentar. Ke-9, Ibu. Mohon maaf kalau nggak 9. salah. Ya, ke-9. Ini 6. 7. Oke. Ya, ini ya minggu ke-9. Saya coba buka anggota kelompok. Oke, ini kalian sudah mengisi 1, 2 ya. Kemudian di sini ada tujuan riset. Nah, seharusnya itu belum saya setting ternyata. Saya samakan ya, ini due date-nya di minggu, ini kan minggu ke-12. Oke, hari Senin ini. Kalian hari Senin ya, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, saya lebihin 1 minggu. 13 Juni ya, 13 Juni. 13, 14, 15, 16. Oke, betul. 13 Juni, waktunya jam 12.59. Oke. Attachment maksimum. Oke. Dokumennya. Oh, oke. Ini keliru nih. Tujuan. Ini tuh tujuan berarti oke, ini menulis tujuan deng forum tujuan baru 3 kelompok ya. Kelompok yang lainnya bisa dituliskan tujuannya. Kemudian di sini oke, terus ini laporan. Saya cek dulu. Kayaknya tuh
Oh, cut out date-nya malah sudah saya buat ya. Harusnya muncul di kalian itu 31 Mei. Nggak muncul ya? Kalau di tampilan yang mahasiswa, kayak biasanya waktu tersisa sekian hari itu muncul nggak ini? Muncul, Ibu. Muncul ya, Sudah. sudah ya. Oke, 31 Mei ini saya sudah saya kasih tadi kok 31 Mei ya. Saya undur 6 Jun. Terus ini saya 6 Jun. Oke ya. Oke, 6 Juni iya. Yep. Ya, saya lebihkan 1 minggu dari settingan saya di awal 31 Mei ke 6 Juni. Coba dicek, di refresh di Elena, barangkali sudah bisa, nanti akan muncul tuh kalau ini kan tampilan saya ya. Jadi oh ini nanti muncul kayak gini nih. 6 Jun. Padahal itu kita 26 hari. Nanti kalian tinggal klik submission gitu. Kemudian untuk laporannya saya informasikan kembali waktu minggu pertama juga sudah saya sampaikan, tapi saya sampaikan kembali ke kalian. Jadi kalian buatnya nanti dicek ya, formatnya itu yang saya minta Word atau PDF. Kalau Word ya berarti Word, kalau PDF ya berarti PDF. Dicek aja, sudah ada settingannya soalnya. Jadi settingan tertentu tersebut saya bisa melihat tanpa harus mendownload gitu loh. Nah, kalian pokoknya perhatikan formatnya. Jadi saya pengennya tuh saya bisa melihat di LMS tanpa saya perlu mendownload gitu. Formatnya tentu saja yang pertama kalian buat cover, lalu kemudian nama anggota. Judulnya bisa tugas mid semester atau tugas observasi atau kunjungan gitu boleh. Nah, lalu kemudian kalian kan ada beberapa tempat yang kalian kunjungin. Nah, itu kalian beri batas, misalnya halaman 1, observasi pertama ke perusahaan perseorangan XYZ gitu. Ya, itu di lembar pertama. Lalu kemudian kalian yang pertama tentu saja profil dari perusahaan perseorangan XYZ itu gitu. Kalian berikan profil, didirikan kapan, siapa pemiliknya, lokasi di mana, jenis usahanya apa, dia di bidang apa, profilnya. Jadi kan saya perlu tahu itu badan usahanya seperti apa. Lalu kemudian kan kalian melakukan wawancara ya. Nah, kalau kalian membagi tugas, badan usaha PP misalnya itu X, ya sudah dibuat aja transkrip percakapan kalian atau yang mengunjungi badan usaha tersebut gitu. Kemudian apa saja sih yang kalian tanyakan gitu. Jadi yang pertama itu overview dari badan usahanya ya, profilnya. Lalu yang kedua itu transkripnya. Kalian itu komunikasi kalian apa sih yang kalian obrolin gitu. Pertanyaan kalian apa, jawabannya apa. Lalu yang ketiga kalian membuat seperti konklusi, kesimpulan atau summary gitu, apa yang kalian dapatkan, yang kalian tangkap dari kunjungan kalian ke badan usaha tersebut. Kalau transkrip itu kan sifatnya Q&A,
pertanyaannya apa, jawabannya apa, ditulis aja apa adanya gitu. Misalnya ketika kalian tanya kan kalian rekam ya, tinggal kalian tulis aja gitu. Nah, tapi yang di kesimpulan, yang di summary-nya itu mungkin kalian bisa pada hari Selasa 9 Mei saya berkesempatan untuk bertemu. Nah, gitu. Kayak mungkin menjelaskan pada saat kalian kunjungan gitu. Dari wawancara yang saya lakukan ternyata didapatkan bahwa badan usaha perseorangan milik Bapak Bambang itu belum terdaftar dan Pak Bambang belum mengetahui cara mendaftarkan perusahaan, apa yang menjadi kelebihan dan menjadi kekurangannya. Pada kesempatan tersebut saya berkesempatan untuk menyampaikan kepada Pak Bambang bagaimana caranya untuk melakukan pendaftaran perusahaan, bagaimana benefit yang dapat didapatkan oleh pelaku usaha, seperti itu. Jadi apa yang kalian dapatkan ya lebih ke paragraf gitu ya. Nah, lalu yang keempat, dokumentasi. Jadi foto usahanya, lalu kemudian foto kalian pada saat wawancara. Kalau kalian wawancaranya di Zoom, di WA juga nggak masalah ya. Itu disertakan saja. Jadi kalian seperti yang saya sampaikan di awal, boleh daring, boleh luring, boleh menggunakan moda apapun. Nah, hal tersebut didokumentasikan dengan baik sehingga kalian dapat melampirkan dokumentasinya. Udah. Lalu kemudian halaman berikutnya ya udah batasan, terus badan usaha yang kedua itu apa gitu. Sama profilnya, transkripnya kalian tanya jawabnya, lalu kemudian summary-nya, dokumentasi. Jadi setiap tempat itu ada 4 part itu gitu. Diberi batasan ya, batasan halaman, diberi badan usaha kedua gitu. Menurut saya seperti itu sudah cukup baik dan cukup sistematis ya gitu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh iya, sorry. Saya kelupaan sebentar. Pada saat menulis summary, itu mungkin kalian bisa memberikan sedikit pengantar terkait dengan badan usaha tersebut. Misalnya, perusahaan perseorangan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan KUHD itu adalah sebuah badan usaha yang bla 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 gitu. Jadi kalian bisa memberikan definisi minimal itu, minimal definisi dan dasar hukum dari badan usaha tersebut. Oh, persekutuan perdata berdasarkan KUHD, lalu kemudian kalian mulai yang cerita tadi, hari X tanggal ini saya ke sini melakukan ini gitu. Minimal kalian memberikan definisi dan dasar hukum dari badan usaha tersebut. Oke, ada lagi silakan yang ingin ditanyakan. Baik Ibu, mohon izin saya tanya. Ya, silakan. Terkait dengan tugas yang kalau di Alena yang paling terakhir, itu ada penyusunan tugas terstruktur sebagai pengganti nilai ujian akhir semester. Ya, iya, nggak apa-apa, silakan. Maaf Ibu. Ya. Ya Ibu, itu ada terkait dengan pelatihan Mendeley yang akan diadakan oleh UNES Library. Terus sebelumnya saya mencoba buat daftar dan untuk pelatihan tersebut itu tuh dari Instagram sudah mengakses linknya, tapi ternyata setelah mengakses linknya tidak bisa diisi gitu Ibu. Terus saya akhirnya menghubungi dari pihak Perpus UNES-nya, beliau minta saya buat follow up di Instagram aja gitu. Jadi belum ada informasi yang jelas untuk itu. Oke, ya.
Jadi terkait dengan Mendeley itu apa sih gitu? Kenapa kok pakai Mendeley? Sebentar ya, saya coba untuk mempraktikkan kembali. Kalau saya tidak keliru, waktu minggu pertama itu saya sudah menyampaikan ini juga. Nah, jadi kan kita ya, ini kurang gede nggak nih? Oke. Kita sebagai insan akademik ya, itu berbicaranya melalui karya ilmiah gitu. Nah, karya ilmiah tersebut juga harus ada legal standing-nya, dasar hukumnya, penguatnya. Nah, penguat tersebut disebut referensi ya. Nah, ketika kalian membuat karya ilmiah itu sangat penting untuk pembaca ini tuh kok bisa nulis kayak gini, referensinya tuh apa sih gitu. Nah, ketika kalian menulis gitu. Jadi Mendeley itu aplikasi untuk memudahkan penulis dalam melakukan pengutipan. Jadi ini Word saya, MS Word saya, kalau kita klik di references, oke, ini ya. Nah, di sini saya itu sudah menginstal Mendeley. Ya, ini kalian bisa lihat di Mendeley-nya, terus ini insert citation-nya. Jadi, saya ingin kalian yang belum mengetahui terkait dengan aplikasi Mendeley ini jadi tahu. Kalau di Word kalian, kalau klik references itu tampilannya belum seperti ini, berarti kalian belum menginstal Mendeley di Word dan menghubungkannya. Jadi Mendeley ini aplikasi yang mendapat license secara internasional untuk sitasi. Jadi kalau tampilannya belum kayak gini, berarti belum terinstall. Nah, kalian cari tahu bagaimana cara menginstal dan menghubungkannya ini. Nah, lalu kemudian misalnya kita nulis nih gini. Nah, gaya selingkung, gaya style ini itu ada berbagai macam. Ya, ini nih ada apa Sikego dan sebagainya. Turabian. Nah, coba dicek ya di instruksi saya. Kalau saya tidak keliru itu ini instruksi saya itu di Turabian. Oke, misalnya ini ya, misalnya saya klik Turabian. Lalu kemudian kalau dengan Mendeley, kalau kalian mau nulis kutipan itu kan yang manual misalnya Ctrl Alt F. Nah, itu nanti muncul nih satu, terus ditulis nama, kota, terus ini, tahun, gitu kan. Nah, itu nggak bisa lagi digunakan. Ya, jadi cara kayak gitu itu sudah tidak relevan. Nah, caranya adalah menggunakan Mendeley. Terus kemudian di sini insert citation. Nah, nanti itu kalian diajari caranya bagaimana gitu. Nah, misalnya ini ya, ini nanti ada nah ini tampilan Mendeley saya. Jadi kita bisa mencari referensi dari sini. Oh, misalnya hukum dagang. Mohon maaf Ibu, sebelumnya mungkin bisa di-share screen. Oh iya, belum di-share screen. Oke, saya ulangi deh. Ini, jadi ketika kita nulis itu harus ada kutipannya. Nah, nanti itu ketika kalian belajar Mendeley, kalian udah tahu nih caranya gimana. Kalau di MS Word itu ketika kita buka reference, nah nanti muncul nih kayak gini ya. Muncul yang di
ketika kita mengutip, memberikan referensi, kalau kalian sejauh ini misalnya kontrol Alt F, nah terus kemudian menulis secara manual, nama penulis, koma, judul, terus tahun, kayak gitu, itu sudah tidak relevan lagi cara seperti itu. Nah, caranya itu dengan Mendeley. Jadi, klik reference, kemudian insert citation. Oh, misalnya ini ya, Bu. Ini gitu. Oke, udah deh. Langsung ada gitu. Terus misalnya nih, terus klik lagi. Oke. Lagi ya apa gitu. Nah, nanti kalian diajari ketika di library-nya Mendeley itu belum ada, maka di add. Nah, jadi ketika kita buka Mendeley nih, ada ini gayanya. Lalu kemudian di sini ada literatur. Nah, kalau belum ada di sini ketika kalian cari referensinya, nah ini bisa diklik ini add ini. Nah, nanti itu kalian diajari caranya gimana add file, add folder, nah kayak gini. Nanti diajari. Nah, kalau tidak melalui UNES Library, di YouTube itu banyak sekali. Kalau menggunakan Mendeley, misalnya kan nanti kalian ada banyak tuh kan kutipan, misalnya 15-20 kutipan. Itu buat daftar pustakanya tinggal misalnya tulis daftar pustaka. Nah, tinggal insert bibliografi aja. Nah, nanti akan muncul nih langsung. Tersusun sesuai gaya kutipannya. Nah, saya bisa tahu kalau kalian pakai Mendeley yang saya bilang, kalau ini saya klik-klik kayak gini tuh ngeblok gini loh. Nah, itu berarti dia pakai Mendeley nih. Kalau enggak, itu dia enggak pakai Mendeley. Jadi, saya kenapa minta filenya itu kalau tidak salah file Word, ya karena saya nanti cek nih. Kan di pojok sini ada Word-nya berapa. Oh, ini Mendeley atau enggak, kayak gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin menanggapi, Ibu. Ya. Baik, Ibu, untuk di Elena itu ada tempat buat pengumpulan, ada kayak tempat pengumpulan untuk seminar pelatihan Mendeley itu, Bu. Soalnya sebagai syarat formal kita udah selesai mengikuti pelatihan Mendeley itu. Lalu yang kedua, pertanyaan mengenai MITES UTS-nya hukum dagang itu, Bu, kalau ada minimal pertanyaannya nggak, Ibu? Atau ada, dan juga ada cek Turnitin atau minimal Turnitin? Oh iya. Kalian coba cek YouTube pertama kali kita ketemu ya. Sebenarnya sudah saya informasikan semuanya dan di sini itu sudah jelas di yang paling akhir ini. Nah, ini instruksi saya nih. Artikel akan diturnitinkan dengan himbauan Turnitin 30%. Jadi kalian selain mengunggah di sini, kalian juga mengunggah di sini. Nah, nanti kalian bisa tahu hasil Turnitin kalian. Gitu. Itu terkait Turnitin, terkait jumlah pertanyaan, ada minimal atau tidak, ya barangkali 15 pertanyaan, cukup, boleh. Kemudian yang tutorial Mendeley, bukti, kalian seperti menjawab
discussion aja. Oh, ini belum saya buka. Ya. Silakan unggah. Nah, ini. Nanti kalian reply ya. Nah, bukti kalian foto, screenshot atau apa gitu, misalnya nih saya coba ya. Bisa nggak dipaste di sini? Oh, nggak bisa ya. Berarti kalau nggak bisa dipaste, kayaknya saya tuh kayak lihat ada menu-menu. Oke, berarti nggak usah pakai. Kalau nggak bisa kalau forumnya tidak bisa dengan unggahan foto, nanti saya ubah ke pengumpulan file. Gitu. Jadi diunggah aja di situ. Foto bukti kalian mengikuti Mendeley. Itu nanti saya, kan ini bentuknya forum, nanti saya samakan ke seperti ini supaya kalian bisa mengunggah fotonya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan kembali? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, saya akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, silakan kalian sharing bacaan. Rombel ini sudah pernah atau belum ya? Sharing bacaan kalian yang 5-7 orang di Rombel ini sudah pernah atau belum? Sudah pernah, Ibu. Sudah pernah ya? Oke, berarti ini tinggal melanjutkan. Saya akan tunjuk satu orang, silakan kemudian menunjuk temannya. Oke, 7 orang. Mas Putra Jaya, sudah atau belum? Belum, Bu. Oke, silakan Mas Putra. Saya sudah membaca buku online yang berjudul Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia, karya Eri Haryanto, M.H. Saya membaca pada bab koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umum, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi akan mendapat status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkannya pengesahan harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan akta pendirian ke pemerintah. Sekian. Ditunjuk temannya, kalau bisa yang lain tidak baca ya, jadi cerita aja gimana gitu. Ini saya buat seperti ini supaya buat wadah kalian ya untuk bisa latihan ngomong gitu. Silakan Mas Putra ditunjuk temannya. Morinda tahu. Ya, silakan. Baik, itu saya baca dari bukunya Marta Eri Safira, berjudul Hukum Dagang, Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia, pada bab 10, halaman 183. Saya ingin itu hak kekayaan intelektual atau HAKI.
kenapa haki itu muncul, karena adanya kalah saing dari produk asli yang dengan produk yang KW atau yang tidak orisinil yang ditiru oleh negara-negara yang berkembang. Jadi adanya haki itu atau hak kekayaan intelektual itu karena kalah saing barang atau yang diperdagangkan itu lebih murah, karena negara-negara berkembang itu kan belinya murah dan sebagian besar merupakan produk bajakan. Jadi barangnya sama dengan harga yang berbeda. Terus untuk memperbaiki perdagangan mereka, negara-negara industri tersebut menghendaki negara-negara lainnya untuk melindungi haki yang terdapat dalam produk-produk perdagangan yang mereka jual atau yang mereka jual belikan yang ada di negara-negara berkembang, yaitu misalnya kayak obat, terus film, lagu, alat elektronik, baju, tas, sepatu, bahkan seperti lukisan atau literatur. Jadi pengertian haki itu adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir atau intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Terus haki itu dibagi menjadi dua, yaitu hak kekayaan industri yang dibagi menjadi hak merek, hak paten, hak rahasia dagang, dan hak desain industri. Terima kasih, Bu. Ya, Mbak Morinda, sebelum saya lanjutkan ke selanjutnya, saya ingin confirm ya, barangkali nanti ada keliru atau beda pemahaman. Jadi materi hukum dagang yang saya maksudkan untuk tugas akhir itu adalah sekali lagi materi yang ada di RPS dan Elena ya. Nah, kalau untuk sharing bacaan ini ya udah nggak apa-apa. Tapi terkait kekayaan intelektual atau misalnya perbankan, pasar modal, itu bukan materi untuk hukum dagang. Beberapa mahasiswa saya yang gagal karena di tugas akhirnya itu membuat makalahnya tentang pasar modal lebih banyaknya, tentang perbankan, tentang misalnya kekayaan intelektual itu tadi. Nah, itu di luar itu bukan materi. Ya yang materi kalian pelajari dan kalian dapatkan di LMS itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada beda persepsi di sini. Bukan materi ruang lingkup hukum dagang di Indonesia misalnya di bawahnya itu ada hukum perbankan, hukum pasar modal, itu enggak. Tapi ya materi kuliah kalian di semester kedua ini. Itu ya. Oke Mbak Morinda silakan ditunjuk temannya yang ketiga. Nadia Marta. Ya, silakan. Baik Ibu, saya telah membaca mengenai merek perusahaan dan perniagaan, yang dimana merek itu adalah suatu tanda atau di mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Dan itu merek itu adalah tanda dan bukan cap atau stempel yang sedikit banyak memberikan sifat resmi pada surat yang diberi cap atau stempel itu. Di sini acara pendaftaran merek itu di Direktorat Paten itu mempunyai 3 buah dinas, yaitu Dinas Pendaftaran Merek, Dinas Paten, sama Dinas Hak Cipta.
untuk acara pembaharuan pendaftaran merek dilakukan sebelum berakhirnya waktu 10 tahun sesudah tanggal pendaftaran merek. Orang yang berhak atas pendaftaran tersebut harus melakukan pembaharuan dengan cara yang sama seperti pada waktu pengajuan permohonan pendaftaran merek. Untuk acara perubahan nama atau alamat, itu mengajukan permohonan tertulis dengan kepada Direktorat Paten, pemilik merek yang telah terdaftar dapat mencatatkan diri tentang perubahan nama dan alamat dengan cuma-cuma sesuai pasal 19 Undang-Undang Merek 61. Dan untuk pengumuman merek itu dilakukan dalam daftar umum di kantor Direktorat Paten kepada kantor Direktorat Paten mengumumkan merek yang telah didaftarkan tadi dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Hani Mora sudah atau belum? Oke, silakan. Yang lain, Mbak, yang lain tidak respon, yang lain? Random saja, langsung gitu. Siapa, nggak apa-apa. Ya, Ajit Raffi sudah atau belum, Bu? Silakan. Kalau nggak ada respon dari orangnya, ganti. Oke, ada? Oke, silakan. Ya. Saya membaca buku Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, karya Purwosudjipto SH. Di sini saya membaca bab 4, yaitu mengenai urusan perusahaan. Jadi urusan perusahaan itu merupakan suatu urusan baik yang bersifat material maupun yang bersifat hukum material yang termasuk dalam lingkungan suatu perusahaan. Jadi urusan perusahaan ini merupakan segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Misalnya seperti gedung-gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagangan, piutang, nama perusahaan, merek, paten, goodwill, utang, relasi, langganan, rahasia perusahaan, dan lain-lain. Untuk wujud dari urusan perusahaan itu dibagi menjadi 3 ya, Bu. Yang pertama ada benda tetap, yaitu benda yang tidak bergerak, dan benda tidak bergerak ini dibagi menjadi 2, yaitu yang bertubuh dan yang tak bertubuh. Contoh dari yang bertubuh ini seperti tanah, kapal terdaftar, gedung di atas tanah milik, dan lain-lain. Apabila yang benda tak tertubuh itu seperti hipotek dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk yang kedua adalah benda bergerak. Benda bergerak juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang bertubuh dan yang tak bertubuh. Untuk yang bertubuh terdiri dari mebel, mesin-mesin, mobil, alat telekomunikasi, buku-buku, barang dagangan, dan lain-lain. Untuk yang tak bertubuh seperti piutang, gadai, nama perusahaan, merek, paten, goodwill, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada yang bukan benda seperti utang, langganan, rahasia perusahaan, relasi, dan lain-lain. Mungkin sekian, Bu. Silahkan, Mas, temannya. Hani mungkin, Bu, tadi yang tidak. Oh ya, silahkan. Kalau ada. Suara saya kedengaran nggak, Ibu? Terdengar. Saya baca buku Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia yang HMN Purwosudjipto. Saya baca mengenai istilah perusahaan itu lebih dikenalnya istilah perdagangan, karena istilah perusahaan itu baru kemudian munculnya. Nah, dalam KUHD sendiri istilah pedagang itu dihapus dan diganti perusahaan. Pengertian perusahaan sendiri itu tidak diatur dalam KUHD karena hal ini disengaja supaya pengertian perusahaan itu dapat berkembang sesuai lalu lintas perusahaan sendiri.
Menurut Profesor Molengraf, perusahaan itu adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan menurut Pollack, perusahaan itu ada apabila terdapat perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan semua itu dicatat dalam pembukuan. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, silakan Mbak. Selanjutnya. Choirul Afifah mungkin. Ya, silakan. Iya Ibu, jadi saya membaca karangan dari Martha Eri Safira tentang keperantaraan. Jadi keperantaraan merupakan perjanjian antara seseorang dengan prinsipal, di mana perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum kepentingan prinsipal. Untuk penyaluran perusahaan saat melakukan perdagangan itu melalui pegawai sendiri, para pedagang antara, sama bursa perdagangan. Antara hubungan prinsipal dengan perantara itu, prinsipal wajib memberikan komisi atau imbalan kepada perantara sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan. Sedangkan hubungan prinsipal dengan pihak ketiga itu, prinsipal wajib memenuhi perikatan yang dibuat perantara jika perikatan itu dibuat oleh perantara berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada prinsipal. Terima kasih. Ya, masih ada, sudah 7 atau belum? Mbak Khairul, ini orang keberapa Mbak Khairul? Orang kelima, Ibu. Oke, berarti silakan ditunjuk yang ke-6. Gilbert, Ibu. Ya, silakan. Mas Gilbert. Bu, jadi di sini saya baca buku Hukum Dagang dan Perusahaan Indonesia karya Eri Haryanto melalui buku online. Jadi di sini saya membaca tentang BUMN. Jadi di BUMN ini ada dasar hukum BUMN. Landasan hukum keberadaan badan usaha milik negara ini dapat dilihat dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara, UU nomor 19 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk badan usaha milik negara menjadi undang-undang. Lalu juga ada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1983 tentang cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan yang disingkat dengan PEJAN, perusahaan umum Perum, dan perusahaan perseroan Persero. Habis itu ada juga peraturannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1998 tentang perusahaan umum. Nah, habis dari ada landasan hukumnya itu, terdapat juga di buku itu dijelaskan bahwa adanya pengertian BUMN. Jadi BUMN itu adalah suatu perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Jadi dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang belum digunakan istilah BUMN. Istilah BUMN baru digunakan dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1983. Dalam pasal 58 disebutkan beberapa hal. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas pembinaan pengawasan perusahaan Perum Persero. Yang kedua, Biro Tata Usaha milik negara bertanggung jawab secara operasional kepada sekretaris. Sekian segitu aja sih, Bu. Ya, silakan Mas Gilbert ditunjuk orang terakhir. Bayu Aji, Bu. Ya, silakan Mas. Ya, Bu. Saya membaca buku Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia karya HNN Purwo Sucipto, SH. Saya baru membaca tentang pembantu dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu dengan orang-orang lain yang disebut pembantu perusahaan.
Adapun pembantu perusahaan yang saya ketahui itu ada 2 jenis, yaitu pembantu perusahaan, pembantu dalam perusahaan. Misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi. Yang kedua itu pembantu di luar perusahaan. Misalnya ada agen perusahaan, maklar, terus ada komisioner. Sekian, Bu. Oke, terima kasih ya kepada ketujuh dari kalian. Nanti jangan lupa untuk ditulis di Telegram, di list, dilanjutkan yang terakhir. Oke, sekarang materi yang terakhir yang kalian tangkap. Saya ingin ada 3 orang yang menyampaikan terakhir yang kalian tangkap, yang kalian ketahui untuk review. Siapa mau ditunjuk atau enggak? Siapa yang mau berbagi atau mau ditunjuk? Yang kalian tahu, kalau ditunjuk coba saya Mas Jody, kemudian Mas Faisal, dan Mas Fatan. Ini kalau di saya jejeran duduknya. Silakan Mas Jody, senangkepnya atau sedengarnya Mas Jody, terakhir sampai apa Mas Jody? Tadi review tentang Bayu Aji, Bu, yang tentang suatu perusahaan itu ada 2, Bu. Oh enggak, kuliah, materi kuliah. Lupa? Oke, Mas Fatan, silakan. Mas Fatan? Ya, Bu. Kalau saya paling yang ini ya, Bu. Yang saya ingatnya yang tentang diskusi yang sebelum ini, yang minggu kemarin ini, yang tentang alasan memilih Perum. Soalnya kalau pemerintah dalam Perum berperan sebagai pemilik modal sehingga pengawasan dan pengontrolan kinerja perusahaan dapat lebih mudah diawasi. Itu yang saya dapat dari ini sih, Bu. Oh iya, sudah sampai BUMN. Perasaan saya baru sampai PT loh. Itu yang diskusi kemarin sih, Bu, yang saya dapat. Oh, yang diskusi di Elena. Yang saya tanya yang kuliah sinkronus. Lupa juga ini. Kalau kuliah sinkronus saya agak lupa, Bu. Oke, Mas Faisal. Faisal Andika. Mas Faisal Andika. PP-nya dibuka. Kameranya dibuka. Mas Laude. Mas Faisal. Silakan Mas Faisal dulu. Atau Mas Laude dulu. Izin menjawab, Bu. Ya. Seingat saya, yang saya ingat, yang kalau saya lihat dari YouTube tentang pemilik perseorangan, masyab, firma, sama CV. Jadi kalau perseorangan itu terdiri dari 1 orang, kalau masyab itu lebih dari 1 orang, firma juga lebih dari 1 orang, kalau CV bisa 1 orang atau lebih dari 1 orang, komplementer atau komanditer. Terima kasih, Bu. Ya, seingat saya kok sudah sampai PT ya, masuk ke pengembangan. Betul atau tidak di Rombel ini? Betul, Ibu. Yang lain gimana? Coba saya minta kalian untuk sharing tentang PT yang kalian ketahui, yang kalian sudah ketahui, coba. Siapa? Silakan raise hand. Atau semuanya. Saya Mas Akbar Farobi. Ya, Bu. Ya, tentang PT ya Mas Akbar ketahui. Nah, PT dikit-dikit lupa ya, Bu.
Mbak Angel. Iya, Ibu. Maaf, Ibu, berisik di luar. Silahkan, tidak apa-apa, tidak berisik. Sebenarnya kalau soal yang pertemuan sinkronus itu saya rada-rada lupa ya, karena kan sempat yang sebulan itu ya Bu. Tapi kalau di forum diskusi emang udah sempat dibahas tentang PT, Ibu. Oke. Rombel lain, oke Mbak Cahyaning silakan. Saya kalau mau, ya Mbak Cahya silakan. Di catatan saya pada tanggal 25 April yang kita Zoom itu, Ibu, kita kalau saya tidak keliru ada catatan seperti ini. Tanggal 9 kita baru akan melanjut kepada materi perkembangan PT, Ibu, seperti itu. Ya. Seingat saya tuh juga gitu. Jadi teman-teman semuanya sebenarnya tuh kuliah itu nggak kayak sekolah ya. Kalian mau baca itu juga silahkan, mau belajar tidak juga silahkan gitu. Hanya saja kalau kalian tidak mengikuti perkembangan dan materi yang ada, ini logika saya ya, logika saya. Kita itu kan ujiannya nilai paling banyak itu porsinya dari tugas makalah akhir, mid, buku, diskusi. Ya kan? Nah, kalian dalam membuat tugas akhir tersebut kan perlu menyusun 2 rumusan masalah yang di dalamnya ada permasalahan hukumnya. Nah, hal tersebut kalau tidak diawali, tidak dibekali dari pengetahuan kalian terhadap materi yang ada, kalian kesulitan atau tidak bisa menemukan permasalahan tersebut. Oke. Jadi saya kadang prihatin. Saya bukan bagaimana ya, saya pengennya kasih nilai A semua, oke. Tapi 4 SKS sudah kuliah, jatuhnya dengan 4 SKS itu dapat nilai C, CD, nilai D. Kalau B, B, C bagi saya kan masih baik ya. Itu karena hal demikian. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan ke kalian, jangan sampai nanti di akhir kalian nyesel tapi udah terlambat untuk memperbaiki gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, toh juga masih bisa ngulang tahun depannya gitu. Jadi saya tidak menyampaikan ini berulang-ulang ya. Jadi pertimbangan penilaian saya itu based on data. Berapa diskusi, lalu kemudian di permasalahan kalian, di penyusunan kalian, hasil turnitin kalian. Gitu. Oke. Kalian bisa tanya ke konting yang rombel saya, itu banyak yang nilainya C, CD karena dan D karena hal tersebut. Padahal rajin kuliah, udah buat buku gitu. Itu saya sampaikan karena core-nya di situ. Kalau kalian tidak paham terkait dengan materinya, selalu saya buka kesempatan untuk bertanya. Jadi silakan ditanyakan. Di rombel saya yang lain, saya sudah selesai tentang koperasi. Itu. Nah, kalau saya berlari, tapi kondisi setiap rombel kan berbeda-beda. Buat apa saya berlari sampai ke sana kalau yang kemarin misalnya kalian belum paham gitu, belum tahu. Ya. Jadi nanti yang belum misalnya mengikuti kuliahnya, at least kalian membaca aja dulu di PPT-nya, di file-file yang saya kirimkan, itu dibaca. Ya, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk review
dan saya minta kalian rebutan untuk menjawab. Oke, langsung saja open mic dan kemudian disampaikan. Ya. Oke. Ketika kita mempelajari perseroan terbatas, dasar hukum yang kita lihat itu di mana ya? Apa saja? Ada di UU nomor 40 tahun 2007, Ibu. Ada lagi yang mau menjawab yang lain? Undang-Undang nomor 11, Bu, tahun 2020 atau Cipta Kerja, Bu. Oke, ada lagi yang mau menjawab yang lain? UU nomor 11 tahun 95, Ibu. Jawabannya adalah Undang-Undang 11 2020 dan 40 2007. Kenapa saya masih menggunakan kata dan 40 2007? Silahkan dijawab. Kenapa tidak 11 2020 saja? Karena berdasarkan dari UU nomor 40 itu jika dibandingkan sama UU nomor 11 kayaknya ada beberapa pasal yang terjadi perubahan, Ibu. Jadi mungkin beberapa pasal yang di UU nomor 40 masih digunakan, Ibu. Masih berlaku. Oke. Tidak semua ketentuan pasal yang ada di dalam Undang-Undang 40 2007 dicabut. Jadi saya sudah berikan daftar isi Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang ini buka Undang-Undang 11 2020 di layar monitor kalian dan 40 2007. Lihat di daftar isi perseroan terbatas itu halaman berapa. Jadi fokus ke situ. Oke, fokus ke situ. Semuanya melihat di situ. Apa pengertian definisi dari perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku? Silakan dijawab. Terutama yang belum open mic tadi, yang belum menjawab. Perseroan itu apa? Sebutkan dasar hukumnya. Ini sudah di kuliah minggu kemarin, tapi karena kalian lihat YouTube saja, tidak ikut kuliah juga tidak, tapi nggak ada pengetahuan terkait dengan perseroan. Kalau nggak gini kalian nggak baca, terus gimana ini? Saya izin menjawab, boleh Ibu? Silakan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Ada yang ingin menjawab lagi lainnya? Atau tidak sepakat dengan jawaban yang diberikan Mbak Pramesti? Apakah yang diberikan Mbak Pramesti itu masih berlaku? Ada yang sudah membuka Undang-Undang 11 2020 di layar laptop? Kalau sudah, silahkan untuk share screen, saya tunjukkan. Sebelumnya, kalian buka dulu ya. Di Elena itu, di minggu wajib daftar perusahaan, itu kan saya berikan daftar isi ya. Nah, kalian lihat di daftar isi tersebut, itu perseroan terbatas itu di halaman berapa? Halaman 608. Jadi kalian buka di Undang-Undang 11 2020-nya itu di halaman 608. Ini loh. Saya sudah memberikan file daftar isi. Nah, yang di
Nah, di minggu ketiga ini daftar isi. Nah, jadi kalian lihatnya di sini aja bagian kelima perseroan terbatas 608. Gitu, ya. Oke. Kalau sudah silahkan share screen. Kalau sudah silahkan share screen. Siapa yang bisa share screen? Oke, ya, di sini 608. Coba yang di atas lagi, Mbak. Di scroll ke atas. Ya, yang perseroan. Oke. Semuanya melihat halaman tersebut ya, halaman yang ditunjukkan oleh siapa ini tadi yang share screen, Mbak Cahyaning. Betulnya saya sudah bahas ini. Ibu mohon maaf, maksudnya ini. Iya, bagian kelima perseroan terbatas itu. Kalian semuanya lihat ya, itu. Jadi, semenjak diberlakukannya Undang-Undang 11/2020, ada efek dampak perubahan yang ditimbulkan terhadap Undang-Undang 40/2007. Nah, apa itu? Kita dapat mengetahuinya berdasarkan ketentuan yang ada di Undang-Undang 11/2020. Jadi bagian kelima perseroan terbatas Undang-Undang 11/2020 itu kalian cek. Itu ada pasal apa yang diubah, yang berbeda. Itu kan ada dimulai dari ketentuan umum. Ya, bagian kelima itu. Oke. Nah, mari kita lihat ya, ada perubahannya itu ada atau tidak dan di mana. Oke. Nah, sekarang kalian buka, sandingkan kedua undang-undang tersebut. Yang pertama, ini kan saya karena tabel ya, jadi saya tidak bisa membuka undang-undangnya. Saya buatkan tabel untuk kalian. Itu pasal berapa di bagian kelima itu? Di Undang-Undang 11/2020. Silakan, siapa? Dibaca aja. Hanya baca pasal berapa? Pasal 1 kah? Yang tadi Mbak Cahyaning? Iya, Ibu. Ya, coba dibaca bagian kelima. Bagian kelima. Kok kayaknya masih pada bingung bagian kelima. Hanya membaca undang-undang saja. Ya. Iya, Ibu. Bagian kelima.
perseroan terbatas. Pasal 109, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Perseroan terbatas, selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Oke. 2. Organ ya, satu-satu aja dulu. Nah, itu pasal 1 angka 1 pada Undang-Undang 11 2020. Sekarang kalian lihat di Undang-Undang 40 2007. Pasal 1 angka 1 di Undang-Undang 40 2007 itu coba dibaca. Siapa yang mau baca? Saya, Ibu. Silakan. Tentang perseroan. Dalam pasal 1 ayat 1 yang perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Apa yang berbeda? Tadi sudah dibacakan Mbak Cahyane. Ini ada apa ini yang tidak ada di 40 2007 tadi? Usaha mikro dan kecil, Pak. Yap. Jadi di sini belum ada usaha mikro kecil. Nah, ini tambahannya berarti di sini adalah usaha mikro kecil. Jadi di dalam forum itu saya sudah tanyakan ya, tapi ya kita bahas saja. Lalu sekarang lanjut. Angka berikutnya, siapa yang mau baca? Saya, Ibu. Silakan. Di angka 2, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan. Angka 2 saja dulu. Sekarang ke 40 2007. Di angka 2-nya bagaimana? Tidak ada perubahan, Ibu. Sama ya. Oke. Sekarang ada angka berapa lagi di 11 2020? Angka 3, Ibu. Ya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya. Oke. Dicek kalau di angka 3 40 2007 tentang tanggung jawab itu ada atau tidak? Sama atau ada yang berbeda? Sama, Ibu. Sama, Ibu. Sama ya. Ya. Nah, itu kalian lanjutkan. Oke. Kalian lanjutkan buat seperti ini. Jadi hanya pada sekarang saya Nah, ini sudah saya coba Mbak Cahyaning di share screen lagi yang tadi Undang-Undang
11/2020. Nah, ini ya, mulai pasal 109. Terus coba scroll lagi. Pelan-pelan, ya. Terus, ya. Oke, nah di sini ada yang bagian kedua adalah pasal 7-nya. Nah, disandingkan apa sih yang berubah di pasal 7. Lanjut. Oke, kemudian di sini ada 32, pasal 32, 153. Oke, terus. Ya. Oke. Cukup. Nah, ini sudah bagian ke-6 ya. Jadi sampai di sini. Atas lagi, Mbak. Atas lagi. Pasal berapa tadi yang paling bawahnya? Nah, ini ya. Oke, ini 153J. Nah, sampai di sini. Kayak gitu. Buat tabel di Word seperti yang saya buat tadi. Oke, nanti saya akan buatkan di situ file. Saya langsung buat aja di sini. Saya stop dulu ya, Mbak. Oke, saya akan langsung buat di sini ya. Di Elena. Ini materi. Oke. Oke, ini due date-nya akan saya ubah ke tanggal 20. Oke, tanggal 20 pukul 10 pagi. Mei pukul 10. Oke. Filenya adalah file doc. Yep. Oke. Nah, silakan nanti dicek. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan ini hanya pemantapan tadi ya. Sebenarnya saya sudah bahas di minggu sebelumnya. Jadi saya ingin memastikan kalian mengetahui perbedaan ketentuan yang diatur. Selanjutnya saya ingin membahas terkait dengan pengembangan PT. PT itu dapat melakukan pengembangan dengan 3 cara, yaitu merger atau penggabungan. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi atau peleburan. Selanjutnya di sini ada akuisisi atau pengambil alihan. Ya. PT dapat melakukan ketiga hal ini untuk melakukan pengembangan. Dasar hukum yang digunakan
untuk ini, yaitu yang pertama tentu saja Undang-Undang 40 2007. Kemudian ada PP atau permen yang ada di Elena itu yang sudah saya share. PP atau permen? PP. Oke, PP tahun berapa? 98, betul? Ya, nomor 2007. Oke, PP tahun 98. Jadi kalian cek di sini dan di sini. Kemudian ada dasar hukum juga, yaitu terkait dengan peraturan atau keputusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Karena ketika PT melakukan pengembangan ini, merger, konsolidasi, dan akuisisi, mereka tidak boleh melanggar undang-undang persaingan usaha. Itu. Jadi dasar hukum yang kalian pelajari ketiga ini itu sudah ada di Elena. Tinggal kalian buka saja. Ya. Kita masuk dulu ke merger. Di sini ada PTA, kemudian di sini ada PTB. Sekarang silakan kalian baca dulu di pengertian penggabungan yang ada pada PP 98 dan Undang-Undang 40 2007. Cek juga di 11 2020 ada pengertian penggabungan atau tidak. Silakan dibaca dulu. Belum saya lanjutkan, jadi kalian paham. Oke, sudah? Ya. Ketika dilakukan merger, saya tanya ya, ketika sebuah PT itu mau melakukan merger A, misalnya A ingin, ini keinginan itu ada di A. A ke B dulu atau B nawarin ke A? Siapa yang mau menjawab? Kalau ada seperti ini ilustrasinya. A yang menawarkan ke B, Ibu. Oke. Ketika sebuah PT itu mau melakukan merger, yang paling dilakukan pertama kali itu melakukan pengambilan keputusan melalui RUPS. Menyampaikan bahwa mau melakukan merger atau penggabungan di sini. Merger atau penggabungan di sini, ketika PTA itu mau melakukan merger, pertanyaan selanjutnya, di sini itu ada PTB. A menawarkan ke B. Apakah PTA itu masih ada jika merger yang dilakukan itu berhasil? PTA itu masih ada atau tidak? Tidak ada, Ibu. Terakhir, Ibu. Bubar. Ya, di sini tidak ada. Jadi sepenuhnya gabung melebur ke A itu ada di sini sama si B. Oke. Nah, terkait dengan Bu, tetap enggak namanya PTB atau namanya jadi PTAB atau bahkan namanya jadi PTC. Nah,
proses merger ini dinamanya itu dia menjadi B atau A plus B, atau malah menjadi C. Pertanyaan saya selanjutnya. Menurut kalian bagaimana? Sesuai kesepakatan, Ibu. Ya, jadi tidak ada aturan baku. Baku itu kalau kita melihat pada definisi dari peraturan-peraturan yang ada. Jadi ketika bergabungnya perseroan satu ke perseroan lain, seperti yang lagi booming itu Goto. Di sini dia bisa menjadi namanya C, atau nama A plus B, atau namanya B. Tergantung dari bagaimana sepakatannya. Yang jelas PTA otomatis berakhir atau bubar. Nah, itu adalah merger. Ya, selanjutnya saya ke konsolidasi. Masih sama. Ini ada PTA, ini ada PTB. Langkahnya gimana, alurnya gimana kalau konsolidasi? Silakan dibaca dulu pengertian konsolidasi yang ada pada peraturan-peraturan yang tadi saya sampaikan. Oke, Mas Ariel, gimana? Dari yang menurut dari saya baca, jadi kalau misalnya ada PTA dan PTB yang ini melakukan peluburan itu nanti dua-duanya sama-sama membentuk PT baru, Ibu. Jadi untuk PTA sama PTB-nya sendiri sama-sama bubar. Jadi mereka gabung dengan membentuk PT baru. Oke. Kalau tadi di merger itu A ke B, ini udah nyata ya, arahnya A ke B, A bubar. Tapi kalau konsolidasi, ketika ada beberapa PT sepakat, Bu, apakah hanya ada 2? Oh, boleh kok 3, oh boleh 4. Ketika perseroan-perseroan tersebut sepakat untuk melakukan peleburan, tentu saja didahului dengan keputusan RUPS ya, dan lobi serta negosiasi. Ketika ini semua sepakat untuk melakukan peleburan, ini akan muncul E. Jadi udah pasti E. Kalau tadi kan bisa aja tetap di B aja, atau A plus B, atau bahkan C. Kalau dikonsolidasi, ini semua akan menjadi identitas baru, yaitu PTE. Itu adalah konsolidasi. Di sini kalian bisa nangkap bedanya ya, sangat berbeda antara merger dan peleburan atau konsolidasi. Selanjutnya kita ke akuisisi atau pengambil alihan. Di sini ada PTA. Di sini ada orang. Di sini ada PTD. Pertanyaan saya, apakah orang bisa melakukan akuisisi atas PTA atau hanya PTD yang bisa melakukan akuisisi atas PTA? Silahkan dibaca dulu definisi akuisisi dari peraturan-peraturan tersebut. Orang dapat mengakuisisi PTH. Oke, yang lain silahkan. Gimana jawabannya?
Ada yang sepakat? Ya Bu, bisa diakuisisi oleh badan usaha berbadan hukum ataupun orang perseorangan Bu. Oke. Di sini perbedaan yang pertama ya, kalau pada merger dan konsolidasi itu tidak ada keterlibatan individu karena para pihaknya adalah perseroan-perseroan. Pada akuisisi itu orang atau individu itu bisa muncul untuk melakukan akuisisi pada PTA. Itu yang pertama dulu. Jadi kalian bisa melakukan akuisisi atas perusahaan apapun. Datang, saya mau akuisisi nih, pengen nggak tawarin gini. Itu bisa. Tuh, jadi tidak harus sebuah badan hukum PT yang dapat melakukan akuisisi. Sekali lagi, orang atau individu dapat melakukan akuisisi terhadap sebuah perseroan. Ya, kalau orang jelas, maka di sini ada prosentase terkait dengan besaran kepemilikan ya gitu. Sekarang saya ke PT dulu. Kalau PTA itu di dalam RUPS-nya bersepakat diputuskan untuk akuisisi menawarkan diri ke PTB. Nah, kalau merger itu kan PTA otomatis nggak ada gabung di sini. Kalau akuisisi A plus B jadi C. Nah, kalau untuk akuisisi itu hubungannya gimana nih antara A sama B? Apakah A tetap ada atau A itu hilang? Seperti apa? Baca dulu definisi dari akuisisi. Oke, cukup. Saya ingin tanya, apakah PTA hilang, berakhir, bubar seperti merger? Tidak, Ibu. Oke, coba Mbak Hani yang paling pertama, apa alasannya Mbak Hani? Karena kalau akuisisi itu yang berubah yang beralih itu cuma pengendaliannya, Bu. Karena yang diambil cuma sebagian sahamnya aja. Oke, Mbak Anissa tadi juga berbicara, ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan barangkali berbeda, silahkan. Tidak, Ibu, sama seperti Hani. Oke, ya. Jadi di sini PTA tidak seperti merger yang berakhir atau bubar. PTA itu tetap ada. Ya, tetap ada. Selanjutnya, kalau akuisisi itu yang berbeda adalah di proses pengambilan keputusan terkait dengan manajerial yang biasa dilakukan ketika sebuah PT diakuisisi oleh PT lain, yang paling banyak diganti, diubah itu adalah direksinya. Orang-orang dari PTB yang melakukan akuisisi akan masuk sebagai direksi dari PTA. Secara implementatif adalah demikian, karena ingat kembali di peran direksi itu adalah terkait dengan manajerial, berbeda dengan peran komisaris atau dewan komisaris yang melakukan pengawasan. Jadi pada implementasinya, ketika PTA diakuisisi oleh PTB, maka di sini PTB akan masuk ke jajaran direksinya untuk kemudian memperbaiki PTA. Itu bisa dilakukan, itu opsi itu dengan cara penggantian direksi.
Kalau direksinya berganti, maka di sini ada perubahan kebijakan dan arah dari PT tersebut. Atau di dalam bahasa perseroan itu, blueprint-nya, visi misinya, itu berubah. Strategi ke depannya itu berubah. Sampai di sini pengembangan PT, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, jika tidak, materi terkait PT selanjutnya yang ingin saya coba highlight ke kalian adalah terkait dengan tanggung jawab sosial, atau di masyarakat menyebutnya dengan yang lebih dikenal CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial. Lihatlah di Undang-Undang 40 2007, kalau saya tidak keliru adalah pasal 57. Nah, ini adalah ketentuan terkait dengan CSR. Kemudian Undang-Undang 11 2020, tadi angka berapa? Pasal 1 angka 2, kalau nggak keliru. Itu ada definisi terkait dengan tanggung jawab sosial. Yang pengen saya coba diskusikan ke kalian adalah yang pertama, PT yang seperti apa yang memiliki kewajiban untuk melakukan CSR? Ya, silakan dicari tahu. Apakah semua jenis PT mau bidang usaha tekstil, makanan, minuman, domestik, apapun itu wajib, atau hanya tertentu, jenis usaha tertentu? Ya. Yang kedua, apakah ada sanksi bagi PT yang tidak melakukan CSR? Apa sanksinya? Oke. Silakan di SS ya. Ya nanti juga saya unggah, tapi kalau kalian lupa. Kemudian terkait dengan sengketa yang timbul di dalam perdata tuh, istilah perselisihan tuh lebih dikenal dengan sengketa ya, atau perselisihan atau permasalahan. Perselisih. Kalian sering kan membaca atau menemukan perkara ketika masyarakat sekitar terkena dampak limbah dari PT. Apa ketentuan yang mengatur terkait dengan hal ini? Apa sanksi yang dapat diberikan kepada PT? Oke, saya ingin kalian tahu terkait dengan dua hal tersebut ya. CSR dan juga apabila limbah dari PT merugikan masyarakat sekitar.
Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kedua hal ini? Jika tidak, saya akan melanjutkan dengan melakukan presensi. Hari Senin jam 13. Minggu ke-12. Oke. Silakan satu persatu menyebutkan nomor urut dan namanya. Saya nggak panggil satu persatu. Gantian gitu. Silakan. Presensi 50, Ibu. Bentar. 50. 51. Oke, Koirul. Yap. Lanjut. Presensi 25, Ibu. Presensi. Bentar ya. Mari saya hold dulu. Bentar. Maaf, 26, Ibu. Ya, sebentar. Nanti saya infokan kalau sudah. Oke, 25, 26. Siapa lagi? 24. 24, ya. 48, Bu. 48. 29. 23. Berapa? 29, Ibu. 29, ya. 27, Ibu. Berapa? 27. 27, ya. 23, Ibu. Oke. 23. 20, Ibu. 20. 32, Ibu. 32. 10, Bu. 13, Ibu. 10, Ibu. 13. 51. 51 sudah kan tadi pertama? Iya, Ya. Bu. Oke, 13. 33, Ibu. Berapa? 43. 43. 36. 36. 38, Ibu. 38. 10, Bu. 10. 40, Ibu. 40. 12, Ibu. Berapa? 41, Ibu. 41. Loh. Oh, jadi nambah. Saya tutup dulu ya waiting room-nya. Ini tadi hanya 20 berapa? Oke deh. Berapa tadi? Diulangi. Yang baru 15, Ibu. berapa? 15.
15 ya. 41 Ibu. Berapa? 41 Ibu. Oke. Sudah? 44 Ibu. Oke, ada yang merasa belum? 46. Berapa? 46. Ya. 4. 4, ya. 46, 4 sudah. Lalu? 12, Bu. 12, ya. Ada lagi? Sudah ya? Oke, silahkan dicek mulangnya dan divalidasi ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Sehat selalu. Kita bertemu minggu depan. Insya Allah semoga tidak ada halangan sesuai jadwal. Kalau ada halangan, nanti akan saya infokan kemudian. Kalau ada kendala terkait dengan penyusunan tugas akhir, kebingungan atau apapun, tanya ya. Jangan sampai nanti di akhir berantakan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh, bentar nih belum saya. Oke. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.